Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yang berjudul Pelayanan Kesehatan Lintas Batas Daerah Puskesmas Meranggen 3 di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Adapun nama kelompok kita yang pertama itu saya sendiri sebagai pemateri yang pertama, yaitu Suci Dayanti dengan NIM 141/2019-0086. Yang kedua itu Tri Sukma Darwis sebagai pemateri kedua dengan NIM 141/2019-00170. Yang Freya Testa Makmur dengan pemateri ketiga dengan nomor NIM 141/2019-0144. Analisis kondisi Meranggen 3 sebagai sarana kesehatan, yaitu wilayah kerja Puskesmas Meranggen 3 merupakan wilayah perumahan padat penduduk terutama dengan Batur Sari dan sebagai wilayah desa Kabon Batur, sedangkan sebagian besar dari wilayah desa Bayu Menang adalah wilayah pertanian. Tempat sarana kesehatan. Adapun di sini 3, yang pertama itu sarana pendukung yang dimiliki oleh Puskesmas Meranggen 3. Menurut teknik penggunaan DAK bidang kesehatan tahun 2012, sarana ini adalah fasilitas atau alat untuk mendukung terselenggaranya suatu kegiatan. Puskesmas Meranggen 3 sebagai Puskesmas perawatan telah melakukan berbagai perubahan, salah satunya adalah pembangunan gedung baru di area yang sama pada tahun 2012. Yang kedua itu jangkauan layanan. Di sini merupakan sarana kesehatan setingkat kecamatan yang dalam hal ini adalah melayani pelayanan kesehatan di Kecamatan Meranggen. Puskesmas Meranggen 3 yang merupakan salah satu dari 3 puskesmas induk di Kecamatan Meranggen. Puskesmas Meranggen 3 yang merupakan salah satu dari 3 puskesmas induk di Kecamatan Meranggen memiliki 3 wilayah kerja, yaitu Desa Bayu Wenang, Desa Kabon Batur, dan Desa Batur Sari. Yang terakhir yaitu ketersediaan tenaga kesehatan. Di sini sumber daya manusia adalah salah satu tolok ukur di dalam keberhasilan suatu badan atau lembaga atau organisasi, sehingga makin baik dan berkualitasnya sumber daya manusia tersebut, maka semakin baik pula suatu wadah tempat pekerjaan mereka atau SDM. Dalam kaitannya dengan ini disebut tenaga kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri kedua. Dipersilahkan. Perkenalkan, saya Tri Sukma Darwis sebagai pemateri kedua akan memaparkan analisis pelayanan Puskesmas Meranggen 3 di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Adapun yang pertama yaitu standar pelayanan. Puskesmas Meranggen 3 merupakan puskesmas perawatan yang memiliki pelayanan kesehatan berupa pelayanan poli umum, poli gigi, poli KIA, laborat dan kolchin, pojok gizi dan pemegang program, layanan UGD dan pelayanan ponit. Terdapat standar-standar yang dimiliki oleh Puskesmas Meranggen 3 dalam memberikan pelayanan kepada pasien, yaitu jam operasional di Puskesmas Meranggen 3 yang terdiri dari jenis pelayanan jasa berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan konsultasi kesehatan, serta terdapat pula jam kerja pelayanan rawat pada Puskesmas Meranggen 3 yang dimulai dari pendaftaran pasien di loket. Jam pelayanan unit pendaftaran pelayanan Puskesmas Meranggen 3 ini terdiri dari hari Senin sampai Kamis dengan jam 7 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, pada hari Jumat sampai Sabtu dengan jam 7 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
Sedangkan pada jam pelayanan Puskesmas Meranggen 3 itu pada hari Senin sampai Kamis pada jam 7 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat, Jumat jam 7 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu jam 7 sampai jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Meranggen 3 yaitu poli umum yang terdiri dari pengobatan, rawat jalan, healing up, dan surat keterangan dokter. Sedangkan pada poli gigi yang terdiri dari mencabut gigi, scaling, menambal gigi, pengobatan gigi, dan yang ketiga yaitu poli KIA yaitu pengobatan anak-anak, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan calon ibu hamil maupun calon bayi. Keempat yaitu laborat yang terdiri dari pemeriksaan asam urat, HB, kolesterol maupun gula darah. Adapun pelayanan yang disediakan yang lain yaitu ponit, pelatihan, pelayanan obstetri, neonatal, emergensi dasar. Penyebab pelayanan tingkat batas di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak yaitu faktor lokasi dan aksesibilitas yang mudah menjadi salah satu penyebab dari terjadinya pelayanan lintas batas daerah di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Berikutnya ada analisis kelengkapan sarana pendukung. Menunjang pelayanan suatu sarana kesehatan, kelengkapan sarana menjadi salah satu tolak ukur maksimal atau tidaknya suatu pelayanan sarana kesehatan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan atau pasien tersendiri, sehingga tercipta pula tujuan dari sarana kesehatan, yaitu berusaha mensejahterakan kesehatan masyarakat. Kelengkapan sarana menurut kelengkapan pelanggan atau pasien merupakan penghargaan bagi mereka, di mana kelengkapan sarana akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima. Dan menurut data yang didapat dari beberapa pasien yang telah melakukan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Meranggen 3, tepatnya pada perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak, ia merasa ada beberapa yang masih kurang karena ketidakadanya ruang tunggu yang nyaman bagi pasien atau pelanggan yang ingin berobat ke puskesmas tersebut. Selain itu, pada kelengkapan pelayanan rawat inap yang disediakan oleh Puskesmas Meranggen 3 juga dirasa kurang karena tidak adanya pembatasan antara tempat tidur dengan lainnya, sehingga tidak ada privasi antara pasien satu sama lain. Penyebab berikutnya yaitu adanya pelayanan. Pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu, mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pelayanan yang baik di setiap penyelenggaraan pelayanannya. Dan dalam hal ini, Puskesmas Meranggen 3 yang merupakan sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan salah satu sarana kesehatan yang berbatasan dengan Kota Semarang ini memiliki andil yang cukup banyak di dalam melayani masyarakat perbatasan di antara kedua daerah tersebut. Nah, adapun beberapa alasan pasien memilih Puskesmas Meranggen 3 sebagai tujuan berobat yaitu karena pelayanan yang tersedia lebih menjanjikan di dalam melayani, baik itu masyarakat sekitar puskesmas, masyarakat warga Kabupaten Demak maupun masyarakat Kota Semarang yang berada di daerah perbatasan. Untuk alasan lainnya dari pasien karena masyarakat memilih Puskesmas Meranggen 3 karena adanya fenomena masyarakat di sekitar puskesmas pembantu yang diperbantukan oleh Puskesmas Pedurungan di Kelurahan Lamung Sari dari ketidakadanya pelayanan gigi seperti yang dimiliki oleh Puskesmas Meranggen 3. Nah, sehingga dari begitu, maka masyarakat yang berada di sekitar puskesmas pembantu yang memerlukan pelayanan gigi akan lebih memilih Puskesmas Meranggen 3 sebagai tujuan untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Jadi, apabila Puskesmas Lamung Sari tidak memiliki pelayanan seperti yang dimiliki oleh Puskesmas Meranggen 3 itu, maka masyarakat akan melakukan rujukan kepada Puskesmas Meranggen 3 yang berada
perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari apa yang dipaparkan dari pemateri dari awal tadi itu dapat kami simpulkan bahwa sarana pendukung yang dimiliki Puskesmas Sragen 3 sudah cukup memadai, walaupun masih ada sedikit kekurangan-kekurangan dalam sarana dan prasarana yang mereka siapkan. Tetapi itu sudah cukup bisa kita maklumi pada kapasitas puskesmas perbatasan. Dan yang kedua yaitu ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Sragen 3 dapat dikatakan sudah memenuhi standar dengan ketenaga kerjaan kesehatan yang ada. Dan yang terakhir yaitu faktor lokasi dan aksesibilitas yang mudah menjadi salah satu penyebab terjadinya pelayanan kesehatan lintas batas daerah di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Tak hanya itu, Puskesmas Sragen 3 juga dipimpin oleh Kepala Puskesmas dengan kualifikasi pendidikan seorang dokter yang dimana kondisinya masih merangkap dengan Kepala Puskesmas milik Sragen 1. Pada bagian pengelolaan sarana kesehatan, Puskesmas Sragen 3 juga memiliki Kepala Kasubag TU dengan kualifikasi pendidikan sarjana. Dan Puskesmas Sragen 3 juga memiliki tenaga medis sebanyak 2 dokter umum. Yang pertama lulusan dokter umum dan yang kedua lulusan dokter gigi. Nah, itu tadi hasil penyampaian dari pemateri mengenai bagaimana sih manajemen pelayanan yang ada di Indonesia khususnya pada daerah-daerah perbatasan, terbatas atau tertinggal. Kurang lebihnya mohon dimaaf.